bagaimana penguatan komitmen pemerintah, kebijakan manajemen program dan bagaimana kemitraannya, dan apa saja inovasi-inovasi yang sudah dilakukan. Kenapa saya bilang masalah komitmen ini penting? Bagaimanapun juga daerah itu Pemda yang mempunyai kendali di daerah, termasuk kesehatannya. Jadi kalau daerah itu menganggap penting dan kepala daerah ini memimpin langsung, ya, bagaimana memberantas ini, saya kira itu hal yang positif. Ini ada lesson learned, ada dua lesson learned yang saya sampaikan. Contohnya Kupang. Kupang itu kalau kita lihat mereka bisa menurunkan jumlah kasus sejak tahun 2022 ya, itu turun, 2022, 2023 itu turun. Saya tanya, apa yang dilakukan? Ternyata wali kota itu meminta setiap hari Jumat semua ASN itu melakukan kita di PSN serentak itu tiap Jumat. Nah, dengan cara itu mereka bisa menurunkan secara gradual. Satu lagi Probolinggo. Probolinggo itu tahun berapa? Tahun lalu ya, Bu? Udah ya. Kita yang Probolinggo tahun lalu ya. Nah itu tinggi juga kasus kematiannya. Terus kami ke sana, saya bilang ke Pak PJ Bupatinya, terus saya sampaikan bahwa Bupati harus mimpin sendiri. Nah, apa yang beliau lakukan? Dia setiap Jumat, beliau keliling dari pondok pesantren A, gitu kan, terus ke kecamatan A untuk melihat bagaimana PSN itu dilakukan. Itu juga kalau dulu Probolinggo itu selalu masuk ya 5 besar kasus dan kematian. Sekarang hilang. Jadi kembali lagi, kalau komitmen pemerintahnya kuat, kepala daerahnya itu bagus, peduli, insya Allah itu akan bisa kita turunkan. Jadi preventifnya itu bagus. Lanjut. Ini beberapa inovasi untuk menanggulangi ini. Ya, kalau PSN itu saya kira harus selalu diomongkan terus. Karena kalau enggak, nanti mereka mikirnya apa sih, terus tidak dilakukan. Terus tadi, revitalisasi Pokjana DPD. Pokjana adalah kelompok kerja fungsional di daerah untuk penanggulangan DPD. Jadi kita ingin menyatakan bahwa demam berdarah itu bukan hanya urusan sektor kesehatan, bukan hanya urusan dinkes, bukan hanya urusan puskesmas. Karena nyamuk itu tidak mengenal ruangan, dia bisa dikit di sekolah, ya, di mana tempat kerja dan lain-lain. Nah, makanya nanti minggu 2 minggu lagi kita melakukan Asian Meeting Day di Batam itu kita melakukan suatu gerakan itu di pelabuhan, di pelabuhan. Karena kalau di Batam itu kan kota kantor-kantornya di daerah pelabuhan di pinggir pantai. Kita ingin menunjukkan bahwa ayo ini semua harus diberesin, bukan hanya ngurusin rumahnya saja, tetapi juga di kantor perkantorannya pun juga harus dilakukan PSN, ya, pemeriksaan sensitif harus dilakukan. Kemudian yang kedua, ketika dalam melakukan penguatan surveillance dan kewaspadaan di data situasi. Jadi kita harus bisa menangkap secara cepat sinyal-sinyal epidemiologi tadi. Termasuk kayak tadi dari mana Klaten nanya masalah fogging contohnya. Fogging itu apakah bisa dilakukan tanda kutip sembarangan? Pokoknya ada kasus di fogging. Harusnya enggak. Ya. Ada syarat-syarat epidemiologi yang harus dilakukan sebelum dilakukan fogging. Karena kalau dilakukan fogging saja tanpa dilakukan penyidikan epidemiologi sebelumnya dan evaluasi serta kegiatan lanjutannya, fogging itu enggak efektif. Kenapa? Karena fogging itu hanya membunuh nyamuk dewasa. Yang jentik nggak mati, yang kecil, yang masih baby nggak mati, gitu kan? Jadi
Makanya kalau di fogging banyak, hanya 2 hari ya, nggak ada nyamuk. Setelah itu ada lagi. Jadi ini ikutan-ikutan inilah yang harus dilakukan dan masyarakat harus diberikan pemahaman bahwa fogging itu bukan segala-galanya dan harus ada tindakan lanjut. Kemudian yang ketiga adalah betul nyamuk berwolbachia yang sering kami sampaikan, dan yang terakhir adalah ada imunisasi atau vaksinasi ini. Lanjut. Kemudian kita bicara masalah PSN. Jadi PSN itu